Dari zaman VOC hingga masa Hindia Belanda, Nagari Minangkabau telah menjadi lokasi tambang emas terutama di pesisir selatan. Baru pada tahun 1868, para peneliti menemukan cadangan batu bara di Sawah Lunto untuk memperluas perekonomian kolonial. Tapi tahukah kamu bagaimana sengitnya pergolakan antara masyarakat dan pihak kolonial dalam menjalankan pertambangan batu bara di Ombilin Sawah Lunto pada masa kolonial tersebut? Meskipun keindahan alamnya masih dijaga oleh kalangan adat, dalam sejarahnya pemerintah kolonial harus melakukan pembebasan tanah dan memberikan ganti rugi. Walaupun pada akhirnya merugikan kaum adat secara tidak langsung. Tambang batu bara Ombilin dibuka pada tahun 1892. Dalam bukunya yang berjudul Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai, eksploitasi buruh tambang Ombilin oleh kolonial Belanda tahun 1891 sampai tahun 1921. Isaiah Adam Zubir dari jurusan Sejarah Universitas Andalas Pada mengungkap bahwa tambang ini sebenarnya memberi manfaat kepada penduduk sekitar berupa keterbukaan akses dan peningkatan ekonomi pedalaman. Namun, mayoritas masyarakat Minangkabau yang tinggal di dekat tambang enggan menjadi buruh tambang. Biasanya, buruh tambang berasal dari luar daerah, seperti Pulau Jawa, atau dari luar negara. Mereka hanya bersedia bekerja dalam waktu tertentu, misalnya saat tidak ada pekerjaan di sawah. Dan bagi penduduk setempat, pekerjaan di tambang batu bara hanya dianggap sebagai pekerjaan sampingan. Karena hubungannya dengan Departemen Kehakiman, perekrutan buruh kebanyakan dilakukan secara paksa, terutama dengan memanfaatkan orang-orang yang dijatuhi hukuman di pengadilan dengan rentang usia antara 18 hingga 40 tahun. Selama 37 tahun operasinya, sekitar 2.000 hingga lebih dari 3.000 orang per tahunnya menjadi buruh tambang batu bara Ombilin. Tugas mereka meliputi menarik batu bara, mengirimkannya melalui kereta, dan mendistribusikannya ke kota-kota besar seperti Padang. Ketika terjadi pelanggaran dalam pekerjaan, mandor atau pimpinan buruh tidak ragu untuk memberikan hukuman kepada para buruh. Hukuman tersebut bervariasi mulai dari pukulan, tendangan, hingga hukuman gantung terbalik. Kondisi tersebut tercermin dalam laporan Surat Kabar Suara Tambang edisi April tahun 1925 yang menyebutkan bahwa banyak orang hukuman tahanan yang menjadi buruh paksa yang telah bertahun-tahun bekerja, jumlah mereka sama dengan buruh kontrak, semuanya mendapat hadiah tendangan sebagai bentuk penghargaan, karena mereka dianggap melanggar peraturan, bahwa tambang ini merupakan kepemilikan pemerintah. Ancaman hukuman verbal telah diatasi, baik pekerjaan berat maupun ringan, telah dirasakan. Tidak dapat dikatakan sakit, tidak boleh mengatakan beban kerja berat. Kehidupan sebagai buruh tambang sangatlah berat. Mereka tidak menikmati kesejahteraan seperti upah yang seringkali bermasalah, kurangnya jaminan sosial, dan layanan kesehatan yang memadai. Banyak dari mereka harus menerima perawatan dan bahkan meninggal karena penyakit. Masalah ini lebih sering dialami oleh pekerja tambang kelas rendah, sementara golongan atas seperti orang Eropa, Indo, dan pribumi terpelajar jarang mengalaminya, bahkan mereka mendapat tunjangan dan upah yang layak. Seiring dengan munculnya gejolak politik pada tahun 1920-an, pengaruh dari luar mulai mempengaruhi tambang, seperti kesadaran akan hak-hak buruh yang dibawa oleh Partai Komunis Indonesia. Organisasi lain seperti Serikat Islam dan Serikat Rakyat juga memainkan peran penting dalam membahas masalah buruh di Volksraad. Kehadiran PKI dan Serikat Rakyat di tengah-tengah para buruh membawa harapan bahwa
partai-partai tersebut akan mengubah nasib mereka. Zubir dalam bukunya menyatakan bahwa harapan para buruh ini beralasan karena selama ini mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan pihak perusahaan atau pemilik modal demi kepentingan mereka sendiri. Datuk Batua, seorang tokoh adat Minangkabau dan juga anggota komunis, menganggap bahwa dominasi kekuasaan Belanda harus ditentang. Dia merekrut sejumlah besar buruh kasar di tambang batu bara Ombilin dan seringkali melakukan propaganda menentang pemerintah kolonial di wilayah Minangkabau. Pada bulan April tahun 1925, para buruh Ombilin membentuk organisasi yang disebut Persatuan Kaum Buruh Tambang PKBT. Dalam waktu singkat, anggota organisasi ini bertambah dengan cepat. Menurut laporan dari Suara Tambang, pada bulan Januari tahun 1926, jumlah anggota mereka mencapai sekitar 4.000 orang. Pada tanggal 1 Januari tahun 1927, para buruh tambang batu bara Ombilin terlibat dalam pemberontakan komunis di Silungkang. Pemberontakan ini didorong oleh PKI dan Serikat Rakyat dengan perencanaan yang dipimpin oleh PKBT. Akibatnya, ketika pemberontakan meletus pada bulan Januari, banyak warga dan buruh tambang yang tewas atau ditangkap oleh aparat karena rencana yang tidak matang. Pemberontakan ini pada dasarnya adalah strategi para buruh untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Perusahaan yang mencurigai gerakan ini bahkan memasang perangkap sehingga buruh yang diduga sebagai komunis atau pemberontak dapat dihukum mulai dari cambuk hingga pemecatan. Meskipun gerakan tersebut terus berlanjut dan menyebar ke kota-kota besar di Sumatera Barat, namun pasukan Belanda berhasil memadamkannya dalam waktu seminggu setelahnya. Meskipun berakhir dengan kegagalan, pemberontakan tersebut memiliki dampak signifikan bagi kehidupan buruh di masa mendatang. Demikianlah sejarah singkat tentang pergolakan sengit antara rakyat dan pemerintah kolonial dalam sejarah pertambangan Ombilin Sawah Lunto. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.